Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Hikmah dari kelas Kesmas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil review jurnal nasional dan internasional. Nah, langsung saja pada jurnal nasional, adapun judulnya itu hubungan lama menstruasi dan status gizi dengan kejadian anemia pada remaja putri. Adapun penulisnya yang pertama Dewi Sumdikasari, yang kedua Herawati, yang ketiga Rizky Amalia. Penerbit dan tahun terbit Jurnal Kesehatan dan Pembangunan Vol 10 nomor 19 Januari 2020. Pendahuluan, berdasarkan data WHO, prevalensi anemia pada remaja di dunia bervariasi. Di beberapa negara berkembang berkisar antara 20-70%. Di negara Myanmar misalnya, prevalensi anemia sebanyak 59,1% dengan responden 1.269 orang. Di Kuala Lumpur, prevalensi anemia 28,3% pada remaja putri. Prevalensi anemia tertinggi terdapat pada negara berpenduduk terbanyak di dunia, yaitu India dengan 78,75% dengan kasus kebanyakan pada remaja putri. Metode penelitian yang pertama, jenis penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan survei analitik dengan pendekatan cross-seksional. Yang kedua, penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2019 dan penelitian ini telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Martapura Kabupaten Onga, Komering Ulu Timur tahun 2019. Tiga, populasi penelitian ini adalah semua remaja putri kelas 11 di SMA Negeri 1 Martapura Kabupaten Ongan Komering Ulu Timur tahun 2019 yang berjumlah 180 orang. 4. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui pertemuan atau percakapan. Dalam penelitian ini, data primer diambil melalui kuesioner atau wawancara langsung kepada responden. 5. Analisa univariat adalah analisa data yang dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi dari tiap-tiap variabel, dari variabel independen lama menstruasi dan status gizi dan variabel dependen anemia pada remaja putri. Hasil dapat dilihat pada tabel 1 bahwa kejadian anemia sebanyak 18 atau 28,1% responden, sedangkan yang tidak anemia sebanyak 46 atau 71,9% responden. Kemudian pada tabel kedua menjelaskan bahwa responden yang mengalami lama menstruasi panjang sebanyak 28 atau 28,1% responden, sedangkan yang lama menstruasinya normal sebanyak 46 atau 71,9% responden. Kemudian pada tabel ketiga menjelaskan bahwa responden yang status gizi tidak normal sebanyak 26 atau 40,6% responden, sedangkan status gizi normal sebanyak 38 atau 59,4% responden. Berdasarkan tabel keempat, diketahui bahwa dari 18 responden dengan lama menstruasi yang panjang mengalami anemia sebanyak 9 responden atau 50,0% dan yang tidak mengalami anemia sebanyak 9 responden atau 50,0%. Sedangkan dari 46 responden dengan lama menstruasi normal yang mengalami anemia sebanyak 9 responden atau 19,6% dan yang tidak mengalami anemia sebanyak 37 responden atau 80,4%. Kemudian pada tabel kelima, dari 26 responden dengan status gizi tidak normal yang mengalami anemia sebanyak 16 responden atau 61,5% dan yang tidak mengalami anemia sebanyak 10 responden atau 38,5%, sedangkan dari 38 responden dengan status gizi normal yang mengalami anemia sebanyak 2 responden atau 5,3% dan yang tidak mengalami anemia sebanyak 36 responden atau 94,7%. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama itu hubungan lama menstruasi dengan kejadian anemia pada remaja putri. Berdasarkan penelitian terdapat 64 responden dengan lama menstruasi yang panjang mengalami anemia sebanyak 9 responden atau 50,4%
0%, dan yang tidak mengalami anemia sebanyak 9 responden atau 50,0%. Sedangkan dari 46 responden dengan lama menstruasi normal yang mengalami anemia sebanyak 9 responden atau 19,6%, dan yang tidak mengalami anemia sebanyak 37 responden atau 80,4%. Berdasarkan analisa bivariat, hasil uni statistik chi-squared diperoleh nilai p-Floyd 0,034. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara lama menstruasi dengan anemia. Dari hasil anemia diperoleh pula nilai OR sama dengan 4,111, artinya remaja putri dengan lama menstruasi yang panjang mempunyai peluang banyak 4 kali dibanding remaja putri yang normal di SMA Negeri 1 Martapura Kabupaten Ogan, Komering Ula Timur tahun 2019. 2. Hubungan status gizi dengan kejadian anemia pada remaja putri. Berdasarkan penelitian, terdapat 64 responden dengan status gizi tidak normal yang mengalami anemia sebanyak 16 responden atau 61,5%, dan yang tidak mengalami anemia sebanyak 10 responden atau 38,5%. Sedangkan dari 38 responden dengan status gizi normal mengalami anemia sebanyak 2 responden atau 5,3%, dan yang tidak mengalami anemia sebanyak 36 responden atau 94,7%. Berdasarkan analisa bivariat, hasil uji statistik chi-squared diperoleh nilai p-Floyd 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara status gizi dengan anemia. Dari hasil analisa diperoleh pula nilai OR sama dengan 28,800, artinya remaja putri dengan status gizi yang tidak normal berisiko peluang sebanyak 28 sampai 29 kali dibanding status gizi remaja yang normal di SMA Negeri 1 Martapura Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur tahun 2019. Kesimpulan, responden yang anemia normal 28,1% lebih kecil dibanding yang tidak normal 71,9%. Responden yang lama menstruasi panjang 28,1% lebih kecil dibanding dengan normal 71,9%. Responden yang status gizi tidak normal 40,6% lebih kecil dibanding status gizi normal 59,4% di SMA Negeri 1 Martapura Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur tahun 2019. Selanjutnya adalah jurnal internasional yang berjudul Anemia in Pregnant Women. Adapun penulisnya itu Fauzia Muhammad Baks, yang kedua Fasia Bibi, yang ketiga Rashida Mushtaq, yang ketiga Kandagul. Penerbit dan tahun terbit Journal of Surgery Pakistan, September 2019. Pendahuluan. Anemia didefinisikan sebagai penyakit di mana salah satu jumlah sel darah merah atau kemampuan membawa oksigen sel darah merah berkurang untuk memenuhi kebutuhan tubuh fungsi fisiologis normal. Kehamilan dengan anemia masih menjadi masalah kesehatan yang umum di negara-negara berkembang dan terkait dengan ibu yang tinggi morbiditas serta mortalitas. Menurut WHO, anemia didefinisikan sebagai persentase hemoglobin kurang dari 11 gram atau DL. Anemia gizi mempengaruhi orang-orang dari semua usia, tetapi lebih umum di kalangan gravid, wanita, dan terkait dengan morbiditas yang lebih tinggi dan kematian pada kelompok ini. Studi yang berbeda telah mengungkapkan perubahan frekuensi anemia selama kehamilan, berfluktuasi dari 16% menjadi 95%. Di Pakistan, prevalensi anemia di kalangan wanita berusia 15 hingga 44 tahun dilaporkan 26% di wilayah perkotaan dan 47% di wilayah pedesaan. Anemia berat meningkatkan risiko kematian ibu, dan pendarahan obstetrik adalah pendarahan paling umum kematian ibu di negara-negara industri seperti India, diikuti oleh gangguan hipertensi kehamilan. Semua wanita hamil tanpa memandang usia kehamilan yang datang untuk periksa antenatal ke obstetri ODP, unit rumah sakit atau kompleks medis Bolan 4,
dari Januari hingga Juli 2018 termasuk dalam seri kasus ini. Izin etis diperoleh dari Komite Etik Lokal Institute. Semua pasien diberitahu tentang penelitian ini. Umum pemeriksaan fisik dan obstetri, pasien dirujuk ke laboratorium rumah sakit BMC untuk memperiksakan kadar hemoglobin. Statistik dikumpulkan dalam form dan dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 15. Hasilnya yaitu selama masa studi 6 bulan 1250 hamil perempuan terdaftar. Menurut gambaran darah, dari 1250 wanita hamil itu 700 menderita anemia dan 150 tidak anemia, memberikan frekuensi anemia sebesar 56%. Mayoritas wanita berada di antara usia 31 sampai 40 tahun. Detailnya adalah diberikan dalam tabel 1. Dari 350 atau 50% wanita ini adalah multipara dan 252 atau 36% gram multipara dan hanya 88 atau 14% tidak memiliki paritas. Dari anemia ini, wanita 42 atau 6% berada di trimester pertama dan 112 atau 16% pada trimester kedua dan 546 atau 78% pada trimester ketiga kehamilan. Berdasarkan beratnya, anemia 310 atau 44,3% wanita mengalami anemia ringan, 245 atau 35% sedang dan 110 atau 15,7% anemia berat dan 35 atau 5% mengalami anemia yang sangat parah. Diskusi, anemia tetap menjadi komoditas yang paling penting masalah kesehatan di dunia yang mengarah ke tingkat yang lebih tinggi morbiditas dan mortalitas ibu dan janin. Di penelitian ini, anemia cukup sering terjadi selama kehamilan, angka 56% sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Olatubonus dan kawan-kawan di Nigeria yang dilaporkan sebagai 54,7%. Data dari studi yang berbeda menunjukkan bahwa di negara-negara tidak industri prevalensi anemia pada kehamilan berkisar antara 35% sampai 75%. Kesimpulan, setiap detik wanita dalam penelitian ini ditemukan anemia selama masa kehamilan. Ibu hamil yang anemia berada pada resiko morbiditas yang lebih tinggi dan kadang-kadang berakibat kematian. Baik, itulah tadi 2 jurnal nasional dan internasional yang saya review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.